ada baliho, tak ada foto. Namun putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, percaya diri menata Pilkada Jawa Tengah setelah elektabilitasnya berada di posisi teratas dalam survei Litbang Kompas. Ketua Umum Partai Solidaritas itu pun lantas menyinggung nama Kapolda Jawa Tengah, Irjen Ahmad Lutfi, yang dirasa cocok untuk diproyeksikan jadi pendampingnya di Pilgub Jawa Tengah. Dengan tidak ada foto, tidak ada baliho, tidak ada billboard, alhamdulillah saya nomor 1. Peluang menang alhamdulillah sangat besar di Jawa Tengah. Masalah Lutfi Kaisang ataupun Kaisang Lutfi kita lihat nanti ya. Itu aja ya. Sebenarnya, nama Irjen Ahmad Lutfi sudah dilirik oleh Partai Golkar untuk bisa melaju di Pilgub Jawa Tengah. Sekjen Partai Golkar, Ludwig Paulus, bahkan mengungkap posisi Golkar saat ini menunggu Kapolda Jawa Tengah pensiun sebelum mengusungnya. Jawa Tengah dari beberapa calon, ya perkembangannya cukup menarik. Ya, ada Pak Lutfi, ada Wagub incumbent ya Pak ya. Kemudian ada Pak Sudaryono dan lain sebagainya. Pertama tentunya Pak Lutfi. Pak Lutfi ini kan masih anggota Polri aktif. Jadi tentunya lihat, artinya dalam konteks ini beliau belum kerja untuk politik. Beliau mungkin masih profesional bekerja untuk kepolisian. Nah itu hasilnya sudah seperti itu. Bagaimana wakilnya kita lihat ya. Di situ juga kita tahu Pak Kaisang apakah bisa ke sana dan lain sebagainya, atau ada calon lain yang juga kita akan tawarkan untuk Jawa Tengah. Berdasarkan survei Litbang Kompas, elektabilitas Kaisang Pangarep sebanyak 7%. Disusul tipis dengan nama Kapolda Jawa Tengah, Irjen Ahmad Lutfi 6,8%. Dan nama lain ada Taj Yassin Maimun 3,2%. Pengaruh Jokowi atau Jokowi efek di Jawa Tengah menyebabkan sebagian pemilih PDI Perjuangan terbelah. Tidak lagi memilih kader PDIP meski Jawa Tengah dikenal sebagai kandang banteng. Atas persoalan siapa yang akan menjadi kandidat kuat di Pilkada Jawa Tengah akan lebih mudah, tinggal melihat nanti PDIP akan merekomendasi siapa yang menjadi calon gubernur. Tetapi karena ada faktor Jokowi efek, lalu kita harus berhitung karena Jokowi efek itu akan mengambil semua. Jadi tidak hanya dari PDIP, tetapi juga calon misalnya dari partai, misalnya poros yang lain mengajukan misalnya. Lalu benarkah Jokowi efek masih berpengaruh besar menghantarkan putra bungsunya Kaisang Pangarep melaju mulus di Pilgub Jawa Tengah? Tim Liputan, Kompas TV. Tak ada baliho, tak ada foto, putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep percaya diri menata Pilkada Jawa Tengah. Apalagi setelah elektabilitasnya teratas dalam survei Litbang Kompas. Benarkah efek Jokowi masih kuat berpengaruh di Pilgub Jawa Tengah? Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies, Mas Nyarwi Ahmad. Mas Nyarwi, selamat sore, apa kabar? Selamat sore, Cindy. Oke, Mas Nyarwi, Kaisang pede banget untuk maju di Pilgub Jateng, bahkan bilang peluangnya cukup besar. Kalau Anda melihatnya, menganalisanya, iyakah modal PD-nya hanya dari elektabilitas atau ada lagi? Ya, pertama dari elektabilitas tentu itu jadi modal ya. Dalam artian dalam survei itu tadi saya simak kan itu top of mind ya. Itu sekitar 7% itu angka yang besar lah ya, dibandingkan kandidat-kandidat yang lain. Tapi saya kira itu bukan modal yang cukup lah ya Cindy ya. Tentu banyak orang akan mengaitkan gitu sosok brand Kaisang ini sebagai brand politik dengan Presiden Jokowi gitu ya, sebagai bapaknya kan gitu. Karena orang akan melihat Kaisang ini lebih sebagai putra Presiden Jokowi dibandingkan Ketua Umum PSI kan gitu. Nah ini yang saya kira menjadi modal besar bagi Kaisang ya. Karena dari sisi popularitas, tentu popularitas Pak Jokowi saya kira selalu bisa dikaitkan dengan sosok Kaisang. Ya, dan selain itu kalau kita lihat ya resources yang dimiliki oleh Kaisang secara imaginary atau intangible dalam politik ya. Itu kan branding Jokowi itu sendiri ya, itu menurut saya sangat menolong. Nah, itu yang pertama. Yang kedua sesungguhnya adalah
apapun yang dikaitkan dengan kepuasan pada kinerja Pak Jokowi itu juga bisa memberikan berkah bagi sosok seperti Kaisang ya. Terus yang ketiga sebenarnya di sini adalah yang tadi disebut Jokowi efek. Jokowi efek itu bukan sekedar efek Jokowi ya terkait dengan pengaruh elektoral Jokowi, kemudian juga bisa kemudian mempengaruhi potensi meningkatkan elektabilitas Kaisang saja, bukan hanya itu. Tetapi kalau kita lihat lebih dari itu sebenarnya Cindy ya, Oke. yaitu apa? Misalnya para simpatisan, relawan, pendukung Jokowi itu kan besar sekali. Dan itu bisa menjadi mesin politik yang sangat efektif juga ya bagi Kaisang. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita lihat bagaimana respek atau respon dari elit-elit partai gitu ya kepada sosok Presiden Jokowi sampai hari ini. Itu kan saya kira Pak Jokowi masih dianggap orang sering mengatakan tuh ketua dari para ketua-ketua umum partai. Artinya kan Pak Jokowi masih sangat dihormati gitu loh. Sehingga keputusan-keputusan dan arahannya atau bahkan restunya itu bisa menjadi referensi dari para elit-elit itu. Balik Artinya lagi, efek Jokowi akan memuluskan Kaisang untuk dapat tiket dari parpol di Jateng ya Mas? oh itu menurut saya sangat besar kalau itu ya. Efek kandidasi, efek Jokowi, efek politik, efek Jokowi untuk khusus kandidasi Kaisang. Itu menurut saya sangat besar gitu loh. Artinya ada peluang besar Kaisang itu dicalonkan oleh partai-partai besar itu kan gitu. Itu satu. Tapi sesungguhnya bukan hanya efek pada level kandidasi saja. Tapi sesungguhnya efek yang lebih lanjut adalah efek dari misalnya tadi meningkatnya daya elektabilitas baik dari sisi apresiasi orang atau pemilih ya pada kinerja Presiden Jokowi gitu atau bahkan juga meningkatnya impresi gitu ya pada sosok Kaisang karena Pak Kaisang ini dikaitkan sebagai istilahnya putra Presiden Jokowi kan gitu. Nah, ini kan sebenarnya Cindy ya meningkat atau menurunnya ya katakanlah pada level elektoral ya basis elektabilitas Kaisang ini ditentukan banyak faktor. Yang faktor pertama tentu tadi daya angkat atau daya akselerasi yang dimiliki oleh Kaisang gitu ya untuk meningkatkan elektabilitas di Jateng itu sejauh mana itu kuat. Salah satunya misalnya endorsement atau apapun yang diasosiasikan dengan Pak Jokowi atau kinerja Pak Jokowi termasuk kepuasan. Nah itu Pak Jokowi kan kemarin bilang Kaisang bagus di Jakarta, Jateng juga bagus. Ini bentuk restu kah endorsement terbuka? Ya saya kira itu normatif ya. Pak Jokowi akan selalu begitu kan. Kemarin-kemarin kan juga ke putranya Pak Gibran juga begitu juga kan gitu. Dan itu wajar karena Pak Jokowi sebagai presiden kan saya kira memberikan opini yang netral kira-kira gitu. Tetapi yang lebih mendasar sesungguhnya Cindy yang saya kira tertarik ya. Kaisang ini fenomenal tentu saja ya. Terlepas dari berbagai hal apapun ya. Dengan misalnya faktanya gitu ya data survei top of mind masih 7% dan itu cukup besar bahkan melampaui atau sedikit di atas Pak Lutfi misalnya yang sudah lama membangun basis di sana pengaruhnya ya karena area pekerjaannya di sana. Nah tetapi di luar itu sesungguhnya pertanyaan berikutnya apakah ya elektabilitas Kaisang ini akan terus melejit apa enggak kan gitu. Nah ada beberapa yang mengatakan bisa aja itu stuck kan gitu. Kenapa? Karena Kaisang belum ada misalnya kompetitor nama besar yang potensial kan gitu. Sehingga ada yang di banyak data juga mengatakan 2/3 lebih gitu pemilih Jawa Tengah belum punya preferensi. Sesungguhnya bukan hanya 2/3 lebih yang belum punya preferensi ya. Karena mungkin kenalnya yang paling populer Pak Kaisang gitu. Tetapi saya lihat juga sejauh mana gitu muncul resistensi pada untuk memilih figur ya pada sosok entah sosok Pak Kaisang sendiri atau bahkan yang dikaitkan dengan Pak Kaisang. Misalnya contoh, ya misalnya muncul para pemilih yang mungkin tidak suka dengan dinasti politik misalnya. Ya kan narasi-narasi itu kan pernah muncul di waktu Gibran maju sebagai cawapres misalnya begitu. Itu satu. Terus yang kedua misalnya muncul kandidat alternatif dari partai lain. Misalnya contoh kalau kita lihat Jawa Tengah itu kan basis kandang banteng PDIP. Banyak yang mengatakan mesin-mesin PDIP ini belum gerak nih kan gitu. Nah pertanyaannya kalau punya kandidat yang potensial mesinnya gerak, nah apakah misalnya laju elektabilitas Kaisang itu kemudian akan stuck atau berhenti di sana? Nah Mas Nyarwi dengan masih ada 60%-an lebih responden tadi dari hasil survei Litbang Kompas yang masih belum menentukan, siapa memang sosok yang kira-kira bisa memengaruhi elektabilitas atau peta politik di Pilgub Jateng? Yang bisa menjawab tentu para ketua umum partai atau siapa yang menominasikan calon-calon ya di masing-masing partai itu atau koalisi partai ya. Kalau dari nama-nama yang ada memang tampaknya itu belum cukup kuat ya dibandingkan Kaisang. Misalnya tadi disebut ada PDIP yang mantan wali kota Semarang misalnya begitu. Beberapa tokoh yang lain memang ada kelemahan ya Cindy. Saya lihat ya para tokoh-tokoh
yang lain ini itu kelemahannya ada dua. Kalau satu misalnya dia dari background bupati, wali kota ya, itu kadangkala basis dukungannya nggak merata. Dia hanya ngeblok di wilayahnya gitu. Padahal Jawa Tengah itu luas dan untuk sosialisasi dan ekspos itu luar biasa resourcesnya kan gitu, jaringan dan lain-lain. Nah yang kedua kalau dia tokoh nasional, basis akarnya yang lemah. Dia populer tetapi kemudian tidak mampu menarik atau punya effective power ya. Daya ikat dan pengaruh kepada pemilih itu masalahnya di sana. Nah, mungkin kalau ada kejutan-kejutan lain gitu ya yang memungkinkan nama-nama baru masuk dengan selain populer itu peluang elektabilitasnya muncul. Nah, itu bisa menjadi potensi penantang Kaisang kan gitu. Nah, tapi memang sampai hari ini nama-nama itu tampaknya belum diekspos oleh para tokoh-tokoh pimpinan partai yang akan potensial ya menominasikan pasangan kandidat untuk Pilgub Jateng. Itu kira-kira. Oke, tadi kan juga Mas Nyarwi menyinggung soal adanya kemungkinan resistensi dari warga Jateng itu sendiri. Tapi kalau dari sejauh ini, sebulan menuju pendaftaran, Mas Nyarwi membaca ya di Pilgub Jateng, lebih besar resistensinya atau justru mendukung? Karena popularitasnya Kaisang kan tinggi ya? Ya, kalau kita lihat resistensi, itu kan ada dua jenis ya. Apa sih, yang pertama resistensi terbuka. Kalau terbuka kan gampang kita baca ya. Misalnya ketidaksukaan disebutkan di sosial media atau apapun itu kan lebih mudah. Nah, yang kita tidak tahu ini kan resistensi tertutup kan gitu. Kalau bahasa apa namanya orang-orang yang dulu misalnya James Scott itu weapon of the weak ya. Jadi perlawanan orang-orang lemah itu seringkali tidak ngomong gitu loh. Nah, di data survei itu biasanya ditunjukkan dengan jawaban tidak tahu tidak menjawab gitu. Padahal sudah punya jawaban. Nah, ini kan juga sesungguhnya bentuk resistensi juga ya. Belum lagi nanti kalau muncul narasi-narasi misalnya dari para pemilih. Ya memang tentu saja ya, saya kira Jawa Tengah itu menjadi arena yang cukup keras sebenarnya dalam arti ya pertarungan elektoralnya karena apa? Ada basis-basis partai-partai yang juga ideologis dan juga ada basis-basis tokoh-tokoh juga yang saya kira dalam banyak hal gitu memiliki mereka itu apa istilahnya konstituen atau loyalis-loyalis. Tetapi pertanyaannya kan gini, mungkin juga dugaan saya ini bukan memberikan angin segar kepada Mas Kaisang ya, tetapi orang-orang Jawa Tengah juga mudah mengapresiasi, ya memberikan respect gitu ya kepada para tokoh yang juga dianggap berhasil membangun wilayahnya, menjadi role model atau contoh dan lain-lain dan itu di sana saya kira peluang dan pengaruh Pak Kaisang bisa berkembang meluas gitu loh, termasuk brandingnya bisa terakselerasi dengan baik sehingga tingkat elektabilitasnya ada kemungkinan juga akan terus meningkat gitu loh. Kalau misalnya tadi tidak ada resistensi, kemudian tidak ada tokoh alternatif yang lebih menarik, ya partai-partai sendiri mesinnya tidak bekerja dan lain-lain. Dan hari ini dinamika itu saya kira masih berlangsung ya, Cindy ya. Oke, artinya sosok yang kental sekali dengan ke Jawa Tengahannya itu bukan jadi faktor mutlak bagi konstituen di Jawa Tengah ya? Dalam beberapa pilkada terakhir ya, khususnya Pilgub itu tidak ada sentimen saya lihat ya, sentimen dari data-data juga itu sentimen bahwa tokoh yang muncul itu harus tokoh Jawa Tengah. Artinya berasal dari Jawa Tengah iya, tetapi tidak harus kemudian misalnya figur dari berkiprah lama di sana. Kita lihat ya, dulu misalnya ketika terjadi pertarungan Pak Bitwaluyo ya dengan sebelumnya juga Mas Ganjar juga dan seterusnya. Kan sebelumnya banyak juga yang jadi dari tokoh nasional ya, Mas Ganjar juga 2 periode kan gitu di DPR dulu kan gitu. Nah, fenomena seperti ini saya lihat juga masih tren terjadi untuk khusus Pilgub ya, di mana Pilkada Jawa Tengah itu sangat terbuka dengan para tokoh-tokoh nasional. Bahkan Pak Sudirman Said yang jadi penantang Mas Ganjar ya periode yang kedua itu kan juga katakanlah tidak punya sebelumnya ya berkarir dalam basis elektoral di wilayah kabupaten atau kota ya di Jawa Tengah. Jadi ini Jawa Tengah itu arena yang sangat terbuka sesungguhnya, tetapi memang kemudian pertanyaannya adalah siapa yang mampu gitu punya effective power ya, punya tidak hanya populer, tapi kemudian daya tarik yang kemudian bisa meyakinkan gitu ya masyarakat untuk milih. Karena kalau kita lihat data survei kan 60% lebih kan gitu. Artinya mereka masih berpikir, menimbang, masih ini dan seterusnya. Belum lagi kalau misalnya bahkan resisten tapi tidak disampaikan kan gitu, tidak mengatakan. Oke, Mas Nyarwi, kan Mas Kaisang juga menyebut soal peluangnya duet sama Irjen Ahmad Lutfi. Kalau Anda melihatnya kira-kira gimana peluangnya? Siapa yang akan jadi cagupnya, siapa jadi cawagupnya? Ya, ada kemungkinan dugaan saya kalau itu ya, itu belum pasti antara siapa cagup cawagup. Tetapi kalau kita lihat kan kita simak ya misalnya track record Pak Ahmad Lutfi yang pernah kita dengar misalnya Pak Ahmad Lutfi memang kan semangatnya pengen jadi gubernur kan, bukan calon wakil gubernur ya, tetapi sebagai cagup ya.
Nah, sementara saya lihat Mas Kaisang ini kan dari awal juga ada peluang dorongan ke arah cagup juga, walaupun banyak juga yang kemudian mengatakan masih muda sebaiknya sebagai cawagup. Nah, kalau kita lihat basis elektabilitas, biasanya gitu para elit politik termasuk pimpinan partai itu akan menentukan pengaruh elektabilitas yang paling kuat itulah yang kemudian biasanya menjadi alternatif cagup ya, bukan cawagup. Oke. Nah, kalau kita lihat uji itu ada kemungkinan Mas Kaisang akan didorong menjadi calon gubernur. Tetapi pertanyaannya adalah apakah chemistry itu cocok apa enggak di antara keduanya. Yang kedua, kemudian dua pasangan ini gitu apakah memiliki irisan-irisan basis elektoral apa tidak? Ataukah misalnya dengan digabung itu makin menarik gitu, makin kuat atau justru sebaliknya? Ya, justru irisan suaranya semakin tebal sehingga sesungguhnya itu tidak memperluas basis dukungan. Nah, ini saya kira juga akan menjadi pertimbangan ya orang-orang yang akan partai-partai yang koalisi partai akan mendorong ya siapapun entah Pak Lutfi atau Mas Kaisang sebagai sosok di gubernur atau wakil gubernur di pilkada Jawa Oke. Tengah. Itu Oke, kira-kira. Mas Nyarwi, tapi kan di Koalisi Indonesia Maju untuk di Jawa Tengah selain ada Kaisang, ada Ahmad Lutfi, ada juga nama Taci Yassin Maimun. Ini ada kemungkinan nggak Koalisi Indonesia Maju mungkin akan terbelah nih di Pilgub Jateng? Ya, kalau peluang itu selalu terbuka ya. Sini tidak ada, kita sudah lihat di berbagai tempat ya, apa di Jawa Barat juga ya, khususnya yang terakhir itu kan partai-partai koalisi Indonesia Maju itu kan sudah pisah jalan kan, dengan jelas misalnya yang dari dimotori oleh Gerindra dan juga bahkan dengan menggandeng PKS ya, dan juga Nasdem dia kemudian mencalonkan figur lain sementara Golkar belum mencalonkan, misalnya begitu. Nah, hal seperti ini bisa aja terjadi di Jawa Tengah gitu loh. Tetapi balik lagi, kalau kita bisa lihat arena pilkada, itu kan bukan hanya sekedar partai ya, tapi calon-calon dari yang diusung oleh partai itu seberapa dia mampu gitu ya untuk punya daya tarik di mata pemilih. Biasanya kan ada banyak pertimbangan ya. Kemampuan untuk mengakselerasi elektabilitas gitu, kemudian juga tingkat dukungan dari masyarakat, relawan dan partai gitu. Selain itu juga prospek soal skill kemampuan kan gitu. Kalau nanti dia memerintah gitu, kira-kira punya nggak kemampuan atau kapasitas ya untuk mengelola pemerintahan dan kekuasaan kan gitu. Di sana juga itu jadi pertimbangan selain faktor apa namanya karakter dan lain-lain atau kedekatan dan lain-lain itu ya. Oke, nah kita kan tahu Jawa Tengah sebagai kandang banteng, nah tapi sejauh ini dari hasil survei sosok dari PDIP belum kuat munculnya. Kalau Anda membacanya, akankah muncul sosok itu atau seperti apa? Ya, biasanya juga PDI Perjuangan itu tidak mau ketinggalan ya. Dia sangat hati-hati apalagi dengan basis Jawa Tengah yang merupakan basis yang kuat. Menurut saya akan terlalu berisiko ya bagi PDI Perjuangan gitu untuk tidak punya strategi yang cantik atau canggih ya di Jawa Tengah dengan mencalonkan figur yang punya kemampuan elektabilitas yang rendah. Dugaan saya tetap akan dicari ya siapapun gitu yang potensial gitu untuk bisa diusung oleh pasangan PDI Perjuangan maupun dengan koalisi lain, partai lain untuk menjadi sosok figur calon gubernur ya dengan wakil gubernurnya. Tetapi sampai hari ini kan belum diumumkan ya. Kenapa? Karena ingat ya Cindy ya, biasanya pilgub, pilkada itu menjadi fondasi juga ya bagi membangun basis politik untuk pemilu berikutnya. Ada pileg dan pilpres selalu berputarnya begitu ya, kayak circle-nya begitu. Nah, Jawa Tengah saya kira akan terlalu berisiko bagi PDI Perjuangan untuk menyerah gitu ya. Kemudian tanpa catatan kemenangan dan itu akan menjadi track record buruk. Siapa Ya, dong sosoknya? ya kalau itu bisa ditanyakan kepada pengurus PDI Oke. Perjuangan. Itu. Tetapi dugaan saya nama-nama yang ada gitu ya di survei itu juga menjadi pertimbangan. Ya contoh Mas Bambang Pacul, ya Pak Endardi, Mas Hendi, terus yang lain. Tapi bisa juga itu ada kejutan misalnya tokoh yang mungkin gitu dinominasikan ya mungkin selama ini cukup potensial tapi katakanlah di tempat lain ya. Tetapi saya agak ragu juga kalau PDI Perjuangan itu mencalonkan gitu kader di luar tokoh di luar kadernya ya karena itu menyalahi pakem atau istilahnya tidak sesuai pakem yang selama ini dianut oleh PDI Perjuangan kecuali model kepemimpinan PDI Perjuangan udah berubah. Nah itu lain lagi ya Cindy gitu. Oke, Mas Nyarwi ada pandangan juga besarnya peluang Kaisang maju di Pilgub Jateng karena dipilihnya Sudaryono, Ketua DPD Gerindra, jadi Wakil Menteri. Anda melihat memang ada benang merahnya di sana? Ya, kalau bukti-bukti atau eviden yang menjustifikasi itu saya kira tidak terlalu bisa dilihat ya. Tetapi kalau lihat kronologisnya itu masuk akal. Dalam artian begini, kan Sudaryono ini kan salah satu calon yang
kita lihat ya dari berbagai sebelumnya balihonya beredar gitu ya di Jawa Tengah dan cukup intens gitu ya menggarap untuk menjadi sosok cagup ya dalam pilkada Jawa Tengah. Tetapi dengan menjadi wamen gitu tentu artinya apa? Space yang selama ini diisi atau direbut suaranya oleh Sudaryono, tiket kandidasi yang selama ini potensial juga didapatkan Sudaryono, itu kan sudah nggak ada di situ. Sehingga tentu potensi Kaisang makin besar tentunya logikanya kan gitu untuk dinominasikan atau bahkan mampu memperkuat basis elektabilitasnya gitu ya untuk dalam Pilgub Jawa Tengah. Jadi kalau logikanya seperti itu, Cindy, tentu dengan tidak hadirnya Sudaryono dalam bursa Pilgub Jateng, ya, saya kira itu memperlebar peluang Kaisang untuk melaju ya dalam pilkada Jawa Tengah di situ, baik untuk mendapatkan tiket kandidasi maupun bahkan untuk meningkatkan basis elektabilitas dia supaya bisa kompetitif dalam pilkada Jateng. Itu kira-kira. Oke, seperti kata Kaisang, kita tunggu Agustus nanti akan terjun di Pilgub mana. Terima kasih Mas Nyarwi Ahmad, semoga sehat selalu. Terima kasih.